bener-bener harus di sana itu pagi. Malam-malam lewat Alas Roban. Gendis nggak bisa ngeliat jelas. Dok, kamu kenapa, Nak? Alas Roban itu punya banyak. Bis kami sempat mogok. Des? Di sana itu nggak ada siapapun. Bu, Des, udah? Aku ngerasa ada yang beda sama Gendis. Gendis bisa gambar. Sebenarnya ada apa sih? ibu nggak sayang sama Gendis. Ada hal gaib yang ngikutin kamu. Baru 2 hari lalu kami lewat situ. Ini ditemukan di mana? Alas Roban. Dan jangan berisik. Dari awal tuh aku udah khawatir soal ini. Warung yang kamu lihat di sana itu nggak ada. Masuk dan tersesat di sana. 5, 6, 7, 2, 3, 8, 9. Film ini dimulai dengan kehidupan sederhana seorang perempuan bernama Sita. Ia adalah warga Pekalongan yang hidup pas-pasan, menjalani hari demi hari dengan satu tujuan utama, yakni bertahan hidup demi anak sematawayangnya, Gendis. Sejak kecil, Gendis tidak dapat melihat dunia seperti anak-anak lain. Kebutaan itu membuatnya tumbuh dalam dunia gelap yang sunyi, namun ia terbiasa mengandalkan suara, sentuhan, dan kehadiran ibunya sebagai cahaya satu-satunya. Sita memahami bahwa Pekalongan tak lagi memberi harapan. Pekerjaan serabutan yang ia jalani tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pengobatan Gendis. Dengan tekad yang tersisa, Sita memutuskan untuk pindah ke Semarang, ibu kota Jawa Tengah, berharap di kota besar itu mereka bisa memulai hidup baru. Perjalanan dimulai dengan bus tua yang sudah dipenuhi penumpang. Mesin berderu kasar, kursi-kursi terasa keras, dan udara panas bercampur bau solar memenuhi kabin. Sita menggenggam tangan Gendis erat, menenangkan anaknya yang hanya bisa mendengar hiruk-pikuk tanpa melihat wajah-wajah di sekitarnya. Bus meninggalkan Pekalongan dan melaju menyusuri jalur Pantura. Semakin jauh, suasana berubah. Jalanan menjadi sepi, hamparan tanah gersang terbentang di kiri kanan. Tidak banyak rumah, hanya pepohonan liar dan bukit-bukit yang terlihat semakin rapat. Senja perlahan turun, langit berubah jingga keabu-abuan. Saat bus mulai menanjak dan berkelok, suasana di dalam kendaraan ikut berubah. Percakapan penumpang mereda. Sebagian mulai terdiam, sebagian lain terlihat gelisah. Tanpa disadari, mereka telah memasuki kawasan Alas Roban. Hutan lebat menyelimuti jalan sempit yang berliku. Pohon-pohon tinggi menjulang rapat, menutup cahaya senja. Udara terasa lebih dingin dan berat. Jalur ini terkenal angker, bukan hanya karena kecelakaan yang sering terjadi, tetapi juga karena kisah-kisah lama yang diwariskan turun-temurun. Konon, Alas Roban menyimpan jejak penderitaan manusia pada masa penjajahan, ketika ribuan orang dipaksa bekerja membangun jalan dan mati tanpa makam yang layak. Bus melaju perlahan, berjuang menaklukkan tanjakan curam. Hingga akhirnya, suara mesin mendadak tersendat. Kendaraan berguncang, lalu berhenti total di tengah hutan. Penumpang mulai gelisah. Supir dan kenek turun, membuka kap mesin, mencoba memperbaiki kerusakan dengan peralatan seadanya. Senja hampir habis. Cahaya semakin redup, dan hutan terasa semakin sunyi. Di tengah penantian yang tak pasti, Gendis meremas tangan ibunya. Ia mengatakan ingin buang air kecil. Sita ragu. Turun di tengah hutan seperti ini bukan pilihan aman. Namun Gendis semakin gelisah, tubuh kecilnya gemetar menahan. Dengan berat hati, Sita turun bersama Gendis.
Mereka berjalan menyusuri pinggir jalan, mencari tempat yang sekiranya bisa dipakai. Di antara pepohonan, Sita melihat sebuah warung kecil berdiri sendirian. Bangunannya tua, catnya pudar, dan terlihat sepi, seolah tak tersentuh waktu. Sita merasa heran, namun kebutuhan mendesak membuatnya mengesampingkan rasa curiga. Pemilik warung tidak terlihat jelas, namun Gendis diizinkan menumpang ke belakang. Sita menunggu di luar, dikelilingi hutan yang semakin gelap, ada sesuatu yang terasa janggal. Udara di sekitar warung terasa lebih dingin. Sunyi yang ada bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang menekan. Sita merinding, namun berusaha tetap tenang demi anaknya. Tak lama kemudian, mereka kembali ke bus. Mesin sudah berhasil diperbaiki. Tanpa menunggu lama, bus kembali melaju meninggalkan alas roban, menelan kembali hutan gelap itu ke dalam kegelapan malam. Sita tidak menyadari satu hal, sesuatu telah ikut pulang bersama mereka. Malam itu, mereka tiba di Semarang dan menempati sebuah rumah kos sederhana. Sita merasa lega. Ia mengira semua kesulitan hanya soal ekonomi. Ia tidak tahu bahwa perjalanan singkat di alas roban telah membuka pintu pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hari berikutnya, Sita mulai bekerja. Kehidupan tampak berjalan normal. Namun perubahan pada Gendis mulai terasa. Anak itu sering terdiam, mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Tangannya sering bergerak sendiri, menggambar simbol-simbol aneh di kertas. Malam pertama, Gendis menangis tanpa sebab. Malam berikutnya, ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Dan sejak itu, setiap malam berubah menjadi teror yang tidak bisa dijelaskan. Sita mulai menyadari, perjalanan mereka ke Semarang bukan hanya perpindahan tempat tinggal. Itu adalah awal dari perjuangan melawan kekuatan yang berasal dari hutan terlarang bernama Alas Roban, dan kegelapan itu belum menunjukkan wujud aslinya. Kehidupan baru Sita dan Gendis di Semarang yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Rumah kos sederhana yang awalnya terasa aman kini mulai dipenuhi kegelisahan. Sejak malam pertama setelah kedatangan mereka, Gendis tidak pernah tidur nyenyak. Tubuh kecilnya sering gelisah, napasnya terengah, dan tangannya bergerak seolah meraba sesuatu di udara. Pada awalnya, Sita menganggap semua itu sebagai kelelahan. Perjalanan panjang, lingkungan baru, dan kondisi Gendis yang sejak lahir tidak bisa melihat mungkin membuat anak itu sulit beradaptasi. Namun kejadian-kejadian berikutnya membuat Sita tak lagi bisa berpikir logis. Setiap malam, Gendis mulai terbangun pada jam yang sama. Ia duduk di tempat tidur dengan wajah kosong. Kepalanya sedikit menengadah, seolah mendengarkan suara dari arah langit-langit. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan kata-kata yang tidak dimengerti Sita. Kadang terdengar seperti bahasa asing, kadang hanya rangkaian bunyi yang membuat bulu kuduk merinding. Di siang hari, Gendis berubah menjadi anak yang lebih pendiam. Ia sering duduk sendiri dengan kertas dan pensil. Tangannya bergerak cepat, menggambar garis-garis dan simbol yang tidak pernah ia pelajari. Lingkaran-lingkaran aneh, bentuk menyerupai mata, dan pola-pola yang terasa tidak wajar terus muncul di setiap lembaran kertas. Sita mencoba bertanya, namun Gendis selalu menjawab dengan nada datar. Ia mengatakan bahwa ada yang menyuruhnya menggambar. Suara itu lembut, namun terasa dingin. Suara itu datang ketika malam mulai turun. Teror semakin nyata ketika suatu malam Gendis tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kaku, matanya terpejam rapat, dan suaranya berubah berat. Sita panik. Ia mencoba membangunkan, memanggil nama anaknya, namun tubuh Gendis seolah bukan miliknya sendiri. Peristiwa itu menjadi awal dari rangkaian kesurupan yang terjadi hampir setiap malam. Setiap kali malam tiba, suasana kamar kos terasa berubah. Udara menjadi pengap, lampu terasa redup, dan bau tanah basah kadang muncul tanpa sebab. Sita merasa ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Gendis mulai menyebut nama yang asing di telinga Sita. Nama itu terdengar seperti panggilan, diucapkan dengan nada penuh kepatuhan. Kadang Gendis tertawa kecil, kadang menangis tanpa air mata. Semua itu membuat Sita ketakutan, namun juga memunculkan rasa bersalah yang besar. Sita mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa telah membawa Gendis ke tempat yang salah.
Keputusan pindah ke Semarang yang ia kira sebagai jalan keluar ternyata membuka pintu menuju penderitaan yang lebih dalam. Ia mencoba mencari bantuan medis. Dokter menyebut kondisi Gendis sebagai gangguan psikologis akibat stres dan trauma. Obat-obatan diberikan, namun tidak ada perubahan. Justru setelah minum obat, Gendis semakin sering mengigau dan berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Sita mulai kehilangan harapan. Suatu sore, sepupu Sita, Tika, datang berkunjung. Tika adalah satu-satunya keluarga yang mereka miliki di Semarang. Begitu melihat kondisi Gendis, Tika langsung merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan simbol-simbol di kertas, mendengarkan cerita Sita tentang peristiwa di alas roban, dan wajahnya berubah tegang. Tika mengenal kisah-kisah lama tentang hutan itu. Tentang pantangan, tentang makhluk penunggu, dan tentang ritual-ritual kuno yang tidak boleh dilanggar manusia. Ia mulai menghubungkan semuanya dengan perubahan Gendis. Malam itu, kesurupan Gendis kembali terjadi, namun kali ini lebih kuat. Tubuhnya bergetar hebat. Suaranya terdengar marah, seolah menuntut sesuatu. Nama alas roban terdengar jelas, diucapkan dengan nada kepemilikan. Tika semakin yang jauh lebih mengerikan. Alas roban bukan sekadar hutan angker. Tempat itu diyakini sebagai wilayah kekuasaan makhluk tua yang sudah ada jauh sebelum manusia membangun jalan. Makhluk itu menjaga keseimbangan, dan setiap pelanggaran akan dibayar mahal. Anto mengatakan bahwa Gendis bukan sekadar diganggu. Ia telah ditandai, anak yang tidak bisa melihat dunia manusia justru lebih mudah dilihat oleh dunia lain. Dalam perjalanan singkat itu, sesuatu telah mengenali Gendis sebagai wadah yang sempurna. Sita yang terisak dalam ketakutan. Ia menyadari bahwa waktu mereka tidak banyak. Jika tanda itu sudah melekat, maka makhluk dari alas roban tidak akan berhenti sampai apa yang diinginkannya terpenuhi. Dan malam itu, bisikan kembali terdengar di telinga Gendis, lebih jelas dari sebelumnya. Ia memanggilnya pulang. Keesokan harinya, ketika Sita semakin tenggelam dalam ketakutan yang tidak bisa ia hindari. Setiap hari yang berlalu, kondisi Gendis semakin memburuk. Kesurupan tidak lagi terjadi hanya pada malam hari. Di siang bolong pun, Gendis bisa tiba-tiba terdiam, tubuhnya menegang, dan suara asing keluar dari mulutnya. Sita nyaris tidak bisa bekerja. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada anaknya. Rasa lelah bercampur putus asa membuat tubuhnya rapuh. Namun ketakutan terbesar bukan pada apa yang ia lihat, melainkan pada apa yang ia tidak bisa pahami. Anto melanjutkan penelusurannya. Ia membawa Sita dan Tika ke tempat-tempat yang menyimpan jejak lama tentang alas roban. Mereka menemui orang-orang tua yang masih menyimpan ingatan tentang kisah-kisah terlarang. Dari potongan-potongan cerita itulah, satu nama mulai sering muncul. Nama itu adalah Dewi Rara. Nama itu disebut dengan nada takut dan penuh hormat. Dewi Rara diyakini sebagai penguasa alas roban, sosok yang menjaga wilayah tersebut jauh sebelum jalan dibangun. Ia bukan makhluk sembarangan, melainkan entitas kuno yang terikat pada sumpah dan ritual. Manusia yang melintas di wilayahnya diwajibkan menjaga sikap, tidak melanggar pantangan, dan tidak membawa pulang apapun dari kawasan itu. Warung yang didatangi Sita dan Gendis bukanlah warung biasa. Tempat itu diyakini sebagai gerbang, tempat perbatasan antara dunia manusia dan wilayah kekuasaan Dewi Rara. Siapapun yang singgah di sana tanpa izin, terutama dengan niat terdesak, akan menarik perhatian sang penguasa. Lebih dari itu, Anto menemukan fakta yang membuat Sita gemetar. Ritual lama yang dulu dijaga oleh warga sekitar alas roban telah lama ditinggalkan. Manusia melintasi hutan tanpa menghormati batas. Jalan dibangun di atas tanah yang disucikan tanpa penebusan yang layak. Amarah Dewi Rara terkumpul selama bertahun-tahun, menunggu wadah yang tepat. Gendis adalah wadah itu. Anak yang tidak bisa melihat dunia manusia dianggap sebagai mata yang bersih bagi dunia gaib. Ketidaktahuannya menjadi pintu masuk. Sejak singgah di warung itu, jiwa Gendis telah ditandai sebagai persembahan. Kesurupan Gendis kini memiliki pola yang jelas. Ia sering menyebut tentang hutan, tentang janji yang dilanggar, dan tentang panggilan untuk kembali. Kadang tubuhnya menari dengan gerakan yang tidak pernah ia pelajari. Kadang ia menyebut nama Sita dengan nada yang bukan anak kecil. Sita mulai dihantui rasa bersalah yang mendalam.
Ia menyadari bahwa niatnya untuk memperbaiki hidup justru membawa anaknya ke ambang kehilangan nyawa. Setiap malam, ia berdoa dengan air mata, memohon agar kesalahan itu dibayar dengan hidupnya saja. Anto mengatakan bahwa masih ada satu cara untuk menyelamatkan Gendis. Namun cara itu bukan jalan mudah. Mereka harus kembali ke alas roban dan menghadapi langsung sumber kutukan itu. Ritual penebusan harus dilakukan di tempat awal pelanggaran terjadi, sebelum jiwa Gendis sepenuhnya diambil. Untuk itu, mereka membutuhkan seseorang yang memahami spiritual kuno wilayah tersebut. Nama Bu Emah pun disebut. Bu Emah adalah dukun tua yang tinggal tak jauh dari alas roban. Ia dikenal tertutup dan jarang membantu orang luar. Namun ia adalah satu-satunya yang masih memegang ilmu dan aturan lama tentang Dewi Rara. Ketika Sita menemui Bu Emah, perempuan tua itu langsung mengetahui tujuan kedatangan mereka. Ia menatap Sita lama, seolah membaca isi jiwanya. Bu Emah mengatakan bahwa waktu mereka hampir habis. Tanda pada Gendis semakin kuat, dan jika malam tertentu terlewati, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan anak itu. Ritual yang harus dilakukan bukan ritual pengusiran, melainkan ritual pengembalian. Dewi Rara tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Ia hanya bisa dihadapi dengan pengakuan kesalahan dan penebusan yang setara. Harga yang harus dibayar tidak kecil. Sita harus siap kehilangan sesuatu yang paling ia cintai. Bukan nyawa Gendis, tetapi bagian dari dirinya sendiri. Bu Emah tidak menjelaskan lebih jauh, namun matanya menunjukkan keseriusan yang tidak bisa ditawar. Keputusan berat Sita. Demi Gendis, ia bersedia menghadapi apapun. Mereka bersiap kembali ke alas roban, hutan yang telah mengikat nasib mereka sejak senja itu. Dan di kejauhan, dalam dunia yang tak terlihat, Dewi Rara menunggu. Ketika Sita akhirnya memutuskan kembali ke alas roban. Keputusan itu bukan didasari keberanian, melainkan keputusasaan. Setiap malam kondisi Gendis semakin melemah. Tubuhnya dingin, napasnya pendek, dan kesadarannya sering hilang. Bu Emah memastikan bahwa jika ritual tidak dilakukan sebelum malam tertentu, jiwa Gendis akan sepenuhnya menjadi milik Dewi Rara. Perjalanan kembali dimulai menjelang senja, waktu yang sama ketika semuanya bermula. Sita, Tika, Anto, dan Bu Emah menaiki kendaraan kecil menuju jalur Pantura. Gendis duduk diam di pangkuan ibunya. Ia tidak menangis, tidak bicara, hanya tersenyum tipis seolah mengetahui sesuatu yang tidak dipahami orang dewasa. Semakin mendekati alas roban, udara berubah. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Pepohonan tampak lebih rapat, bayangan lebih panjang, dan suara serangga terdengar seperti bisikan yang saling bersahutan. Jalanan terasa sempit, seolah hutan menutup diri dari kedatangan mereka. Begitu kendaraan berhenti di titik yang ditentukan Bu Emah, suasana menjadi sunyi total. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Hanya langkah kaki yang bergema di tanah lembab. Mereka berjalan memasuki hutan. Menyusuri jalur kecil yang hampir tak terlihat, Gendis mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar halus. Dari bibirnya keluar gumaman pelan, menyebut nama yang kini sudah akrab di telinga Sita. Dewi Rara dipanggil dengan nada penuh kepatuhan, bukan ketakutan. Bu Emah memulai persiapan ritual di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tua. Tempat itu diyakini sebagai pusat wilayah kekuasaan Dewi Rara. Tanahnya terasa hangat, seolah menyimpan denyut kehidupan yang berbeda. Lingkaran ritual dibuat. Sesajen disusun dengan tertib. Mantra kuno mulai dilantunkan dengan suara berat dan bergetar. Hutan merespons. Angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berguguran meski tidak ada pohon yang digoyang. Saat ritual mencapai puncaknya, Gendis menjerit keras. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah, lalu jatuh kembali dengan hentakan. Suaranya berubah sepenuhnya. Nada anak kecil itu hilang, digantikan suara perempuan dewasa yang dingin dan berwibawa. Kehadiran Dewi Rara terasa nyata, tanah bergetar. Pohon-pohon mengeluarkan suara retakan. Udara menjadi sangat berat, membuat napas terasa sulit. Sosok itu tidak menampakkan diri sepenuhnya, namun keberadaannya bisa dirasakan di setiap sudut hutan. Dewi Rara menyampaikan murkanya. Tentang janji yang dilanggar, tentang tanah yang diinjak tanpa izin,
dan tentang manusia yang melupakan ritual lama. Gendis disebut sebagai pengganti yang sah, persembahan untuk menebus kesalahan manusia. Sita berdiri di tengah lingkaran, tubuhnya gemetar. Namun saat melihat Gendis terkulai lemah, rasa takut berubah menjadi tekad. Ia melangkah maju, memohon agar kutukan itu dialihkan kepadanya. Ia mengakui kesalahan, bukan hanya miliknya, tetapi manusia secara keseluruhan. Bu Emma memperingatkan bahwa permohonan itu akan menuntut harga yang berat. Sita mengangguk tanpa ragu. Ia bersedia menyerahkan apapun selama Gendis dibebaskan. Hutan menjadi sunyi sesaat. Dewi Rara mempertimbangkan permintaan itu. Energi di sekitar mereka berputar, menekan, menguji ketulusan. Akhirnya, satu syarat diajukan. Gendis akan dilepaskan, namun Sita harus meninggalkan sebagian jiwanya di alas roban. Ikatan itu akan membuatnya terhubung selamanya dengan hutan, membawa bekas yang tidak akan pernah hilang. Sita menerima, ritual dilanjutkan. Mantra berubah. Energi yang tadinya menekan perlahan mereda. Gendis terjatuh tak sadarkan diri, namun napasnya kembali stabil. Simbol-simbol yang selama ini muncul di tangannya mulai memudar. Angin berhenti. Hutan kembali diam. Dewi Rara menarik diri, meninggalkan janji yang telah ditepati. Gendis bukan lagi miliknya. Kutukan telah diputus, namun Sita ambruk di tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia masih hidup, namun sesuatu dalam dirinya tertinggal di sana. Bu Emma mengatakan bahwa itu harga yang harus dibayar. Sita akan hidup, namun hatinya akan selalu terikat pada alas roban. Malam itu, mereka meninggalkan hutan sebelum fajar menyingsing. Alas roban kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bekas ritual itu akan selamanya terpatri dalam jiwa mereka. Gendis yang akhirnya tertidur tenang di pelukan Sita. Untuk pertama kalinya sejak lama. Tidak ada bisikan, tidak ada jeritan, hanya napas kecil yang damai. Namun perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Kini suasana yang jauh lebih sunyi dan menenangkan. Setelah malam panjang di alas roban, Sita, Gendis, Tika, dan Anto meninggalkan hutan itu sebelum matahari terbit. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Alas roban kembali tertutup kabut tipis, seolah menelan semua peristiwa yang terjadi sebagai rahasia abadi. Perjalanan pulang berlangsung tanpa gangguan. Gendis tertidur sepanjang jalan, napasnya teratur, wajahnya damai. Tidak ada lagi gumaman aneh, tidak ada gerakan tubuh yang kaku. Tubuh kecil itu kembali seperti anak biasa, rapuh namun tenang. Sita memeluknya erat. Meski tubuhnya sendiri terasa lemah dan kosong, sesampainya di Semarang, hari mulai terang. Cahaya matahari pagi menyinari kota yang baru bangun. Sita merasakan kelelahan yang sangat, namun hatinya sedikit lebih ringan. Bu Emma memastikan bahwa ritual telah berhasil. Jiwa Gendis telah dikembalikan sepenuhnya. Kutukan Dewi Rara telah dilepaskan sesuai perjanjian, namun Bu Emma juga mengingatkan bahwa ikatan Sita dengan alas roban tidak akan pernah benar-benar hilang. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Sita akan sering merasa lelah tanpa sebab, merasakan rindu yang tak bisa dijelaskan, dan terkadang mendengar hutan memanggil dalam mimpi. Tapi itu bukan kutukan, melainkan pengingat akan pengorbanan. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan. Gendis perlahan kembali ceria. Ia tidak lagi terbangun di malam hari. Kertas-kertas penuh simbol aneh tak pernah lagi terisi. Ia kembali menggambar hal-hal sederhana yang ia kenal melalui sentuhan dan cerita. Tawa kecilnya mulai sering terdengar, sesuatu yang hampir hilang dalam beberapa waktu terakhir. Yang paling mengejutkan terjadi beberapa minggu kemudian. Gendis mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia mulai menyebutkan cahaya. Awalnya hanya bayangan samar. Kemudian bentuk-bentuk kabur. Dokter yang memeriksanya menyebut hal itu sebagai sesuatu yang sangat langka, namun nyata. Saraf penglihatannya menunjukkan respons yang sebelumnya tidak pernah ada. Meski tidak sepenuhnya melihat seperti anak normal, Gendis kini bisa merasakan terang dan gelap, mengenali siluet, dan membedakan arah cahaya. Bagi Sita, itu adalah keajaiban yang tidak pernah ia berani minta. Kehidupan mereka perlahan membaik.
Sita kembali bekerja dengan lebih tenang. Meski tubuhnya sering terasa lelah, ia menerima kondisi itu dengan lapang dada. Setiap kali kelelahan datang, ia mengingat malam di alas roban dan alasan mengapa ia masih bisa memeluk anaknya hari ini. Tika dan Anto tetap menjadi bagian dari hidup mereka. Namun kisah alas roban tidak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Itu bukan cerita untuk ditakuti, melainkan pelajaran tentang batas yang tidak boleh dilanggar manusia. Suatu sore, Sita dan Gendis duduk di teras kos kecil mereka. Matahari tenggelam perlahan, memantulkan cahaya keemasan. Gendis tersenyum dan mengatakan bahwa ia bisa merasakan senja. Bukan dengan mata sepenuhnya, tetapi dengan perasaan yang hangat, Sita menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, air mata itu bukan karena takut. Di kejauhan, angin berembus pelan. Tidak membawa ancaman, tidak membawa bisikan. Hanya angin biasa, seperti yang seharusnya, pemahaman bahwa alas roban tidak pernah benar-benar jahat. Ia hanya menuntut keseimbangan. Manusia yang lupa menghormati akan diingatkan, namun manusia yang berani berkorban dengan tulus akan diberi jalan pulang. Sita dan Gendis melangkah ke masa depan yang sederhana namun penuh harapan. Tidak kaya, tidak istimewa, tetapi utuh. Ibu dan anak itu telah melewati gelap yang paling dalam dan menemukan cahaya mereka sendiri. Dan di suatu tempat, jauh di dalam hutan alas roban, Dewi Rara kembali berdiam. Murkanya telah reda. Janji telah ditepati. Keseimbangan kembali dijaga, langit senja menutup cerita ini dengan tenang. Waktu berjalan, dan kehidupan perlahan menemukan keseimbangannya kembali. Tidak ada lagi teror malam, tidak ada jeritan, tidak ada bisikan dari kegelapan. Rumah kos kecil di Semarang kembali menjadi tempat yang hangat, diisi rutinitas sederhana seorang ibu dan anak yang pernah melewati batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Gendis tumbuh dengan cara yang berbeda. Ia tidak sepenuhnya melihat seperti anak-anak lain, namun dunia tidak lagi gelap baginya. Cahaya menjadi sahabat barunya. Ia belajar mengenali pagi dari hangat matahari, mengenali sore dari bayangan yang memanjang, dan mengenali malam dari redup yang perlahan turun. Ia hidup dengan rasa ingin tahu yang besar. Tanpa beban ketakutan yang dulu menghantuinya, Sita menjalani hari-hari dengan tubuh yang sering terasa lelah, namun hatinya lebih ringan. Ia menerima ikatan yang tersisa dengan alas roban sebagai bagian dari hidupnya. Dalam mimpi-mimpinya, ia terkadang kembali berdiri di tengah hutan, merasakan tanah yang hangat dan angin yang berdesir pelan. Tidak ada ancaman di sana, hanya keheningan yang penuh makna. Ikatan itu tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi pengingat akan pengorbanan yang pernah ia lakukan demi anaknya. Setiap kali rasa lelah datang, Sita tahu bahwa ia masih hidup karena memilih untuk berani. Beberapa tahun berlalu. Gendis tumbuh menjadi anak yang mandiri dan peka. Ia memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya, seolah masih menyimpan sisa hubungan dengan dunia lain. Namun kepekaan itu tidak membawa kegelapan. Justru ia tumbuh dengan empati yang kuat, memahami rasa takut dan luka orang lain tanpa perlu melihatnya secara langsung. Alas roban tetap berdiri di tempatnya. Jalan pantura tetap ramai dilalui kendaraan. Bus-bus melintas, membawa manusia dengan tujuan masing-masing. Tidak semua orang menyadari bahwa mereka melewati wilayah yang menyimpan sejarah panjang dan perjanjian lama. Namun hutan itu kini tenang, seperti makhluk tua yang telah berdamai. Sesekali, terdengar cerita tentang pengemudi yang berhenti sejenak di pinggir alas roban, bukan karena kerusakan, melainkan karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan selamat, seolah diingatkan untuk selalu menjaga sikap dan niat. Di suatu sore yang cerah, Sita dan Gendis berdiri di tepi kota, memandang jalan yang membentang jauh. Gendis merasakan cahaya senja di wajahnya, dan Sita menggenggam tangannya dengan senyum kecil. Mereka tidak lagi merasa takut pada masa lalu. Epilog ini menutup kisah dengan pemahaman sederhana. Bahwa dunia manusia dan dunia yang tak terlihat berdampingan. Dipisahkan oleh batas tipis yang harus dihormati. Bahwa niat baik tidak selalu cukup tanpa kesadaran. Dan bahwa cinta seorang ibu mampu menembus batas apapun, bahkan yang dijaga oleh penguasa hutan kuno. Alas roban bukan lagi tempat terlarang bagi Sita. Ia adalah saksi. Tentang keberanian, tentang pengorbanan,
dan tentang keseimbangan yang akhirnya terjaga. Dan selama manusia berjalan dengan hormat, hutan akan tetap diam.